Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SH.MA. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 30. Muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Artinya, sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati atau pengertian. Surat Qaf ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama aku memuji Allah, pujian yang banyak berturut-turut, walaupun amat kecil pujian pemuji-pemuji itu kurang dari hak keagungannya. Kedua, aku bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasul-Rasul, salawat yang senantiasa meratai Rasul-Rasul yang lain bersama penghulu umat manusia. Ketiga, aku memohonkan kebajikan kepada Allah Ta'ala tentang membangkitnya cita-citaku mengarang sebuah kitab tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama atau Ihya Ulumuddin. Keempat, aku menantang untuk memotong kesombonganmu, hai pencela yang melampaui batas pada mencela di antara golongan orang-orang yang ingkar, yang berlebih-lebihan mencaci dan melawan di antara lapisan orang-orang yang melawan, yang lalai. Maka sesungguhnya telah terlepas ikatan diam dari lidahku. Telah dikalungkan pada leherku tanggungan berkata-kata dan kalung mutiara bertutur kata, selama engkau berkekalan buta dari kebenaran yang nyata, serta berkepanjangan menolong yang batil, membaguskan kebodohan, dan mengubarkan fitnah kepada orang yang memilih mencabut diri sedikit dari adat kebiasaan orang banyak. Dan ia cenderung sedikit dari membiasakan diri mengikuti kebiasaan itu kepada beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu, karena mengharap mencapai apa yang diajak oleh Allah Ta'ala beribadah kepadanya, yaitu membersihkan diri dan membaikkan hati, dan untuk memperoleh kembali sebagian apa yang telah dibuang-buangkannya dari menyia-nyiakan umur karena putus asa dari kesempurnaan memperoleh kembali dan menampalkannya, dan tersisih dari kumpulan orang yang dikatakan terhadap mereka oleh yang mempunyai syariat rahmat Allah dan sejahteranya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu atau orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya itu. Hadis diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Demi umurku, sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalan kamu pada kesombongan, selain oleh penyakit yang meratai orang banyak.
bahkan telah meratai golongan-golongan orang yang teledor daripada memperhatikan pentingnya persoalan ini, dan bodoh bahwa persoalan ini besar. Dan keadaan itu sungguh-sungguh akhirat itu di depan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup selain keikhlasan karena wajah Allah. Jadi ilmu dan amal adalah tertolak pada pihak pengecam yang dapat melihat. Berjalan ke akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Mereka adalah pewaris nabi-nabi. Telah kosonglah zaman dari mereka. Tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang berbuat resmi-resmi. Kebanyakan telah digoda setan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing mereka telah tertarik kepada keuntungan yang dekat, lalu memandang yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Sehingga ilmu agama senantiasa terinjak-injak dan nur hidayah hilang lenyap di segala pelosok bumi. Orang-orang itu berkhayal kepada orang banyak bahwa ilmu pengetahuan itu tidak lain dari fatwa pemerintah yang dipakai oleh para qadhi atau hakim untuk menyelesaikan persengketaan ketika berkecamuk kezaliman. Atau ilmu pengetahuan itu ialah jidal atau perdebatan yang diperalat oleh orang yang mencari kemegahan untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan. Atau ilmu pengetahuan itu ialah sajak yang dihiasi, yang dipergunakan oleh juru-juru nasihat supaya dapat mempengaruhi orang awam. Karena mereka itu tidak melihat selain dari yang tiga tadi. Tempat memburu yang haram dan menangguk harta kekayaan duniawi. Ilmu jalan akhirat yang ditempuh ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya dengan fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah, dan petunjuk, maka telah dilipat dari orang banyak dan menjadi hal yang dilupakan. Manakala hal yang demikian itu menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan, maka aku berpendapat bahwa berusaha menyusun kitab ini adalah penting untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama atau ihya ulumuddin, membukakan jalan yang dilalui imam-imam yang terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang soleh. Aku buat dasar kitab ini 4 bagian besar atau 4 rubuk, yaitu 1 bagian atau rubuk peribadatan atau rubuk ibadah. 2 bagian rubuk pekerjaan sehari-hari atau rubuk adat kebiasaan. 3 bagian atau rubuk perbuatan yang membinasakan atau rubuk al-muhlikat. Dan 4 bagian atau rubuk perbuatan yang menyelamatkan atau rubuk al-munjiyat. Aku mulai sejumlah dengan kitab ilmu, karena ilmu itu amat penting. Untuk pertama-tama aku bentangkan tentang ilmu, di mana segala orang berbakti kepada Allah dengan menuntutnya di atas sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda,
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas. Akan aku bedakan padanya ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang mendatangkan madarat. Karena Nabi SAW bersabda, Na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Kita berlindung dengan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir. Aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran. Tertipunya mereka dengan kilatan fata morgana dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Adapun bagian atau rubuk ibadah melengkapi 10 kitab, yaitu 1. Kitab ilmu, 2. Kitab kaidah-kaidah i'tikad atau akidah, 3. Kitab rahasia atau hikmah bersuci, 4. Kitab hikmah sholat, 5. Kitab hikmah zakat, 6. Kitab hikmah syam atau puasa, 7. Kitab hikmah haji, 8. Kitab adab atau kesompanan membaca Al-Quran, 9. Kitab zikir dan doa, 10. Kitab tartil wirid pada masing-masing waktunya. Bagian atau rubuk pekerjaan sehari-hari melengkapi 10 kitab, yaitu 1. Kitab adab makan, 2. Kitab adab perkawinan, 3. Kitab hukum berusaha atau bekerja, 4. Kitab halal dan haram, 5. Kitab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia, 6. Kitab uzlah atau mengasingkan diri, 7. Kitab adab bermusafir atau berjalan jauh, 8. Kitab mendengar dan merasa, 9. Kitab amar ma'ruf dan nahi mungkar, 10. Kitab adab kehidupan dan budi pekerti atau akhlak kenabian. Bagian atau rubuk perbuatan yang membinasakan melengkapi 10 kitab, yaitu 1. Kitab menguraikan keajaiban hati, 2. Kitab latihan diri atau jiwa, 3. Kitab bahaya hawa nafsu perut dan kemaluan, 4. Kitab bahaya lidah, 5. Kitab bahaya marah, dendam, dan dengki, 6. Kitab tercelanya dunia, 7. Kitab tercelanya harta dan kikir, 8. Kitab tercelanya sifat suka kemegahan dan mencari muka atau riya, 9. Kitab tercelanya sifat takabur dan menghirani diri atau ujub, 10. Kitab tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Bagian atau rubuk perbuatan yang melepaskan melengkapi 10 kitab, yaitu 1. Kitab taubat, 2. Kitab sabar dan syukur, 3. Kitab takut dan harap, 4. Kitab fakir dan zuhud, 5. Kitab tauhid dan tawakal, 6. Kitab cinta kasih, rindu, jinak hati, dan ridho, 7. Kitab niat benar
dan ikhlas. 8. Kitab muraqabah dan menghitung amalan. 9. Kitab memikirkan hal diri atau tafakur. 10. Kitab ingat mati. Adapun bagian ibadah, maka akan saya terangkan nanti periadabnya yang mendalam, sunat-sunatnya yang halus-halus, dan maksudnya yang penuh hikmah, yang diperlukan oleh orang yang berilmu, yang mengamalkan. Bahkan tidaklah dari ulama akhirat, orang yang tidak memperhatikan kepadanya. Dan yang terbanyak daripadanya adalah termasuk yang disia-siakan dalam ilmu fikih. Adapun bagian pekerjaan sehari-hari, maka akan saya terangkan hikmah pergaulan yang berlaku antara sesama manusia dan liku-likunya, sunatnya yang halus-halus, dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat-tempat lalunya, yaitu yang harus dipunyai oleh orang-orang yang beragama. Adapun bagian perbuatan yang membinasakan, maka akan saya terangkan nanti semua budi pekerti yang tertera, yang tersebut dalam Al-Quran, dengan menghilangkannya, membersihkan jiwa, dan mensucikan hati daripadanya. Saya akan terangkan masing-masing dari budi pekerti itu, batas dan hakikatnya. Kemudian akan saya sebutkan sebab terjadinya, kemudian bahaya yang timbul daripadanya, kemudian tanda-tanda mengenalinya, kemudian cara mengobati supaya terlepas kita daripadanya. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil ayat, hadis, dan kata-kata sahabat Nabi atau asar. Adapun bagian perbuatan yang melepaskan, maka akan saya terangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai, yang menjadi budi pekerti orang-orang muqarrabin dan siddiqin, yang mendekatkan hamba kepada Tuhan semesta alam. Saya akan menerangkan pada tiap-tiap budi pekerti itu batasnya, hakikatnya, sebab yang membawa tertarik kepadanya, faidah yang dapat diperoleh daripadanya, tanda-tanda untuk mengenalinya, dan keutamaan yang membawa kegemaran kepadanya, serta apa yang ada padanya dari dalil-dalil syariat dan akal pikiran. Penulis-penulis lain sudah mengarang beberapa buku mengenai sebagian dari maksud-maksud tadi. Akan tetapi kitab ini berbeda dari buku-buku itu dalam 5 hal. Pertama, menguraikan dan menjelaskan apa yang ditulis penulis-penulis lain secara singkat dan umum. Kedua, menyusun dan mengatur apa yang dibuat mereka itu berpisah-pisah dan bercerai-berai. Ketiga, menyingkatkan apa yang dibuat mereka itu berpanjang-panjang dan menentukan apa yang ditetapkan mereka. 5. Membuang apa yang dibuat mereka itu berulang-ulang dan menetapkan dengan kepastian di antara yang diuraikan itu. Dan yang kelima, memberi kepastian hal-hal yang meragukan, yang membawa kepada salah paham, yang tidak disinggung sedikit pun dalam buku-buku yang lain. Karena semuanya, walaupun mereka itu menempuh pada suatu jalan, tetapi tidak dapat dibantah bahwa masing-masing orang saleh atau orang-orang yang berjalan pada jalan Allah itu mempunyai perhatian sendiri kepada sesuatu hal yang tertentu baginya dan dilupakan teman-temannya. Atau ia tidak lalai dari perhatian itu, akan tetapi lupa dimasukkannya ke dalam buku-bukunya. Atau ia tidak lupa, akan tetapi ia dipalingkan oleh sesuatu yang memalingkannya.
Jadi pada menyingkapkan yang tertutup daripadanya. Maka inilah keadaan-keadaan khusus dari kitab ini, serta mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu. Sesungguhnya, yang membawa aku mendasarkan kitab ini kepada 4 bagian atau rubuk adalah 2 hal. Pertama, yaitu pendorong asli, bahwa susunan ini pada menjelaskan hakikat dan pengertian adalah seperti ilmu doruri atau ilmu yang mudah yang memerlukan kepada pemikiran mendalam. Sebab pengetahuan yang menuju ke akhirat itu terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah ialah yang diminta mengetahuinya saja. Dan dengan ilmu muamalah ialah yang diminta di samping mengetahuinya hendaklah diamalkan. Dan yang dimaksudkan dari kitab ini ialah ilmu muamalah saja, tidak ilmu mukasyafah, yang tidak mudah menyimpannya di buku-buku, meskipun menjadi tujuan maksud para pelajar dan keinginan perhatian orang-orang siddiqin. Dan ilmu muamalah itu adalah jalan kepada ilmu mukasyafah. Tetapi para nabi, rahmat Allah kepada mereka, tidak memperkatakan pada orang banyak selain mengenai ilmu untuk jalan dan petunjuk kepada ilmu mukasyafah itu. Adapun ilmu mukasyafah, mereka tidak memperkatakannya selain dengan jalan rumus dan isyarat yang merupakan contoh dan kesimpulan. Karena para nabi itu tahu akan singkatnya paham orang banyak untuk dapat memikulnya. Alim ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Maka tiada jalan bagi mereka untuk berpaling daripadanya, mengikuti dan mematuhinya. Kemudian, ilmu muamalah itu terbagi kepada 1 ilmu zahir, yaitu ilmu mengenai amal perbuatan anggota badan. Dan yang kedua adalah ilmu batin, yaitu ilmu mengenai amal perbuatan hati dan yang melalui pada anggota badan. Ada kalanya adat kebiasaan dan ada kalanya ibadah. Dan yang datang pada hati, yang dengan sebab terjinting dari panca indera, termasuk dari bagian alam malakut. Ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Maka seharusnya ilmu ini terbagi 2, yaitu zahir dan batin. Bagian zahir yang menyangkut dengan anggota badan terbagi kepada adat kebiasaan dan ibadah. Bagian batin yang menyangkut dengan hal ikhwal hati dan budi pekerti jiwa terbagi kepada yang tercela dan yang terpuji. Jadi semuanya berjumlah 4 bagian. Dan tidaklah kurang perhatian pada ilmu muamalah dari bagian-bagian ini. Pendorong kedua yang menggerakkan untuk menyusun kitab ini menjadi 4 bagian ialah aku melihat keinginan para pelajar besar sekali kepada ilmu fikih, ilmu yang layak bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperalat ilmu itu untuk mencari kemegahan dan penonjolan dengan kemegahan serta kedudukan dalam perlombaan. Dan ilmu fikih itu sendiri dari 4 bagian. Dan orang yang menghiasi dirinya dengan hiasan yang disukai orang banyak, tentu dia
akan disukai. Maka aku tidak jauh dalam membentuk kitab ini dengan bentuk fikih untuk menarik hati golongan pelajar-pelajar. Dan karena inilah, sebagian orang yang ingin menarik hati pembesar-pembesar kepada ilmu kesehatan bertindak lemah lembut, lalu membentukkannya dalam bentuk ilmu bintang dengan memakai ranji dan angka dan menamakannya ilmu takwin kesehatan, supaya kejinakan hati mereka dengan cara itu menjadi tertarik kepada membacanya. Berlemah lembut menarik hati orang kepada ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan abadi adalah lebih penting daripada kelemah lembutan menariknya kepada ilmu kesehatan yang faedahnya hanya untuk kesehatan jasmania belaka. Faedah pengetahuan ini ialah membawa kesehatan kepada hati dan jiwa yang bersambung terus kepada kehidupan abadi. Apalah arti ilmu kesehatan itu yang hanya dapat mengobati tubuh kasar saja, yang akan hancur binasa dalam waktu yang tidak lama lagi? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan taufik bagi petunjuk dan kebenaran, bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.